Timnas Indonesia ambiar setelah tahu tujuan Kevin Dix ke Jakarta, akhirnya kecewa. Lalu informasi selanjutnya, Tom Heye tertarik bela Timnas Indonesia, tapi semua tergantung pada Sinteyong. Dan yang terakhir, apa posisi yang ideal Justin Hubner di Timnas Indonesia? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ini informasi bola yang pertama. Ya, supporter Timnas Indonesia kecewa setelah tahu tujuan Kevin Dix datang ke Jakarta pada Jumat 15 Desember. Diketahui pemain asal FC Copenhagen Kevin Dix terbang ke Jakarta melalui rute penerbangan Doha, Qatar ke Jakarta. Hal itu diungkapkan langsung oleh bek FC Copenhagen berusia 27 tahun itu. Kevin Dix membagikan potret foto rute penerbangannya saat berada di dalam pesawat. Sementara itu, supporter Timnas Indonesia cukup senang saat mengetahui Kevin Dix akan terbang ke Jakarta. Sebagian besar pendukung Garuda berasumsi jika pemain berdarah campuran Belanda Indonesia itu akan mengurus berkas naturalisasi di Jakarta. Namun, ekspektasi ini terpatahkan setelah akun sosial media @football.indonesia membocorkan tujuan dari Kevin Dix ke Indonesia. Menurut dari informasi yang didapat, Kevin ke Indonesia bukan untuk melakukan proses naturalisasi, melainkan hanya berlibur saja. Alhasil, pendukung Garuda kecewa dan pupus harapannya untuk melihat Kevin berseragam Timnas Indonesia. Sudahlah, jangan berharap. Ketik salah satu akun yang bernama @ridwanfahmi4609. Atau akun lain yang mengatakan, inilah terlalu berekspektasi, akhirnya kecewa. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, pemain asal Belanda Tom Heye dikabarkan tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Meski begitu, keinginan Tom hanya tergantung dari pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. PSSI menyadari bahwa Tom merupakan pemain yang berkualitas, tapi jika Sinteyong tidak meminta, maka PSSI tidak akan memproses naturalisasi pemain keturunan tersebut. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Kata Amali, proses naturalisasi akan dilakukan apabila ada arahan dari Sinteyong. Sebelumnya, Tom berbicara kepada ESPN Belanda bahwa ia tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Menurutnya, akan sangat menyenangkan apabila ia bisa memperkuat tim merah putih. Kami proses saja mana yang memungkinkan. Sebab prosesnya sekarang cukup ketat ya, nggak seperti dulu. Jadi memang proses naturalisasi dilakukan apabila ada kebutuhan dari pelatih Sinteyong yang menyampaikan kepada PSSI, kata Zainuddin Amali. Lanjut Amali, untuk saat ini proses pemain untuk dinaturalisasi atas permintaan klub tidak akan dilakukan. Proses naturalisasi bisa dilakukan kalau pemain itu punya darah Indonesia. Jadi siapapun yang punya darah Indonesia dan sesuai dengan syarat dari FIFA ya itu bisa. Kami tidak mau pemain yang tidak punya darah Indonesia kemudian dinaturalisasi. Pemerintah tidak akan sembarangan, kata Zainuddin Amali. Sejauh ini sudah ada beberapa pemain berdarah Indonesia yang memang dinaturalisasi oleh PSSI. Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sandy Wells, Jordi Amat, Shani Patinama, dan juga ada Justin Hubner. Kini pun tersedia 3 pemain lagi yang akan diproses naturalisasinya. Mereka adalah Jay Irzes, Nathan, Joe Aon, dan juga Ragnar Oratmangun. Kehadiran pemain-pemain keturunan ini tentu saja akan menambah kuat Timnas Indonesia. Dan yang terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar nantinya. Timnas Indonesia sendiri tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Dan PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Di informasi bola yang terakhir, ya, Justin Hubner sudah bisa membela Timnas Indonesia dan punya peluang untuk masuk skuad Piala Asia 2023-2024. Lalu pertanyaannya, di posisi apakah ia akan bermain? Ya, Hubner dipastikan bisa membela Timnas Indonesia setelah perpindahan federasinya dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI diterima oleh FIFA pada 13 Desember kemarin. Nama Hubner juga masuk dalam daftar 50 pemain yang didaftarkan PSSI ke AFC untuk Piala Asia 2023. Lalu, akankah nama Hubner masuk 23 daftar skuad final Piala Asia 2023?
Yang pasti, peluang Hapner bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki kuranglah besar. Ini dikarenakan jadwal kompetisi di Inggris sedang padat. Wolverhampton Wanderers, klub yang dibela oleh Hapner, masih bertanding hingga awal Januari dan jika dipanggil maka Hapner baru bisa bergabung setelah 6 Januari atau saat FIFA Matchday nanti. Hapner berposisi asli bek tengah dan musim ini Hapner sudah tampil 9 kali di Premier League kedua atau kompetisi yang diperuntukkan untuk pemain muda dan mencetak 3 gol. Ia pun berpeluang promosi kepada tim utama Wolverhampton. Masalahnya saat ini di timnas Indonesia sudah ada bek-bek tangguh kepercayaan Sinteyong. Maka otomatis Hapner akan bersaing dengan Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Elkan Baggett. Namun peluang Hapner bersaing dengan Ridho, Jordi, dan Baggett cukup terbuka. Dalam formasi 3 bek andalan Shane, Hapner berpeluang menggantikan Jordi ataupun Baggett. Dan kalau tidak ditempatkan sebagai bek tengah, maka ada peluang Hapner main sebagai gelandang. Dalam beberapa laga terakhir timnas, Shane sedang mencari gelandang yang tangguh. Buktinya, Shane sempat menjadikan Shane Wallace di posisi ini namun kurang memuaskan menghadapi tim tangguh seperti Jepang dan Irak di Piala Asia 2023. Dibutuhkan gelandang yang kuat. Dan untuk posisi ini, Hapner akan bersaing dengan Mike Locke atau Rahmat Irianto. Dua pemain ini secara bergantian atau malah bersamaan jadi pilihan Shane untuk mengisi lini tengah. Adapun peran back sayap atau winger kecil kemungkinan diberikan kepada Hapner. Ini karena memang Hapner tak biasa mengisi pos tersebut dan pilihannya sudah melimpah. Lantas, posisi apa yang akan dimainkan Hapner di timnas Indonesia? Shane niscaya sudah punya gambaran dan biasanya tidak terduga, tetapi tidak akan jauh dari bek tengah ataupun gelandang.